Modul 5 ini seru banget. Kenapa seru? Karena berhubungan dengan diri setiap orang. Teman-teman yang lihat saya akan bisa memahami, mengerti orang yang kemudian kepribadiannya tidak sama dengan kita. Kalau dikaitkan dalam konteks atau arti sebuah komunikasi, yaitu seni membangun hubungan biar nyambung sama orang, terlepas orang itu berbeda kutub, berbeda kepribadian, berbeda kubu, extroversion atau introversion, atau kalau dalam diri tiap orang itu ada kata introvert dan juga extrovert. Ini udah populer banget, semua orang udah tahu. Saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang the meaning of extrovert and the meaning of introvert. Extrovert, X, orang yang terbuka, orang yang senang menjadi pusat perhatian, bahasa tubuhnya terbuka, gaya bicaranya juga menarik, terus intonasi suaranya juga dinamis. Orang-orang yang senang ketemu dengan orang-orang baru dan mudah membangun hubungan. Sedangkan orang-orang yang introvert adalah orang-orang yang introvert, ke dalam, orang-orang yang tertutup. Ketika mereka berbicara dengan orang baru, mereka merasa canggung, nggak enak. Atau kalau misalnya teman-teman yang bekerja di area frontliners ketemu dengan orang-orang banyak, tetapi Anda adalah orang yang introvert. Jadi terkadang orang-orang yang introvert itu ngomong di depan kelas atau ketika ketemu saya bilang, gimana caranya ya mas ya, gue kadang-kadang tuh kalau ketemu orang banyak tuh gue perlu zen moment, gue perlu istirahat sejenak, gue perlu mengurung diri gue untuk kembali mengumpulkan energi yang harus, yang sudah terkuras banyak karena tidak terbiasa bertemu dengan orang. Nah, di dalam buku yang saya tulis, yaitu Understanding People, bagaimana kita bisa nyambung dengan orang, menavigasi diri kita dengan penjelasan kubu introversion and extroversion. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai kualitas yang introvert dan juga extrovert dalam dirinya. Memang ada tendensi di mana orang-orang yang sangat extrovert dan orang-orang yang sangat introvert. Jadi betul-betul sangat ekstrim. Yang kebanyakan mereka yang sangat ekstrim, yang extrovert ekstrim, itu jarang punya waktu untuk me time. Karena selalu senang ketemu orang banyak. Artinya hidup mereka tuh berjalan begitu cepat, bergulir tanpa adanya self-reflection. Sedangkan kubu yang sangat ekstrim, orang-orang yang introvert, adalah orang-orang yang lebih banyak diam, mengobservasi, mendigest, tetapi kemudian tidak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang banyak. Nah, di dalam buku saya kemudian saya membantu setiap orang untuk memahami dirinya. Modul kelima ini di dalam program Elementary Talking itu membantu tidak cuma kemampuan berbicara, berkomunikasi, tapi juga memahami diri. Yang pertama dari penjelasan saya bahwa kita harus memahami diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa memahami orang lain. Saya ulang ya kalimatnya. Kita pertama kali harus memahami diri kita sehingga begitu kita tahu, oh, saya ekstrovert di bagian ini, saya introvert di bagian ini. Saya tahu kualitas-kualitas yang positif dalam diri saya dan saya tahu kendala-kendala yang saya hadapi. Sehingga ketika seseorang sudah memahami dirinya dan kemudian mereka tahu bagaimana caranya membuat diri mereka supaya bisa mudah nyambung sama orang. Nah, kerap kali nih, coba tolong dicek ya, orang-orang introvert kalau ketemu orang baru merasa sungkan, merasa risih, merasa tidak nyaman. Dan mereka tetap menjadi orang yang introvert. Tapi ketika orang yang introvert ini bertemu dengan teman-teman main mereka sendiri, yang sudah mereka kenal dengan baik, mereka tidak akan menjadi orang yang introvert. Mereka akan menjadi orang yang extrovert. Kok bisa? Kok bisa? Artinya dalam diri tiap orang itu ada loh introvert dan extrovertnya. Tinggal bagaimana kita bisa meracik, meramu, membuat sebuah strategi yang dapat membantu kita kalau kita ketemu orang baru sekalipun, ini khusus yang introvert ya, bisa mudah nyambung. Cara yang paling gampang adalah mengganti pola pikir, merubah pola pikir, dan mengatakan ke dalam diri, semua orang yang saya jumpai walaupun orang baru itu adalah teman saya. Semua orang yang saya jumpai walaupun orang baru adalah teman saya juga. Jadi semudah merubah mindset, changing your mindset, akan semakin mudah juga kita bisa terkoneksi dengan lawan bicara kita. Sedangkan untuk orang-orang yang ekstrovertnya terlalu tinggi, terlalu ekstrim, perlu juga waktu untuk melakukan self-check atau self-reflection.
Nah, di modul yang kelima ini banyak sekali kami membantu dan membukakan cakrawala atau mindset seseorang bahwa kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Ketika kita sudah tahu strateginya merubah mindset dan termasuk orang yang ekstrovert untuk lebih banyak juga mendengar lawan bicara sehingga ada mutual benefit, ada mutual respect, saling menghargai, ada yang bicara, ada yang dengar, ada yang bicara, ada yang dengar. Terkadang ketika kita tidak punya kesadaran itu akan sangat susah kita bisa nyambung dengan orang. Ekstrovert, orang yang terbuka, lugas. Introvert, orang yang lebih banyak diam dan berpikir. Dan di tahun 1940-an ada seorang psikolog di dunia modern bernama Carl Jung. Sang psikolog kemudian mengatakan bahwa ada loh orang-orang yang tidak terlalu ekstrovert dan tidak terlalu introvert. Nah, statement ini atau apa yang disampaikan oleh Carl Jung kemudian berkembang menjadi sebuah istilah baru namanya ambivert. Ambivert. Jadi ambivert seperti katak yang ada di dua alam, bisa di darat dan bisa di air. Ambivert juga orang yang tidak terlalu ekstrovert, tidak terlalu introvert. Orang yang senang bertemu dengan orang baru, bisa nyambung dengan siapapun, tapi juga menikmati kesendiriannya. Saya dulu adalah orang yang sangat ekstrovert. Bisa jadi karena memang secara genetik, DNA saya adalah orang yang ekstrovert. Saya kemudian terjun di dunia entertainment yang memberikan space, ruang saya untuk mengekspresikan diri saya. Ketemu dengan banyak orang, saya nggak pernah lelah. Selalu dari pagi sampai malam, besoknya lagi terus menerus. Nggak pernah kehabisan energi. Dan untuk saya kemudian menjadi orang yang lebih introvert, saya kemudian mulai mencintai kesendirian saya ketika saya lagi baca buku. Saya kemudian mencoba menjadi orang yang introvert. Terkadang memang sangat susah ya karena pikiran kemana-mana, pembosan, ini kan tipe orang-orang ekstrovert kayak saya gitu. Tapi saya memaksakan diri saya untuk kemudian belajar, menikmati waktu yang saya miliki, khususnya pada saat membaca buku. Dan ini ternyata pelan tapi pasti merubah kepribadian saya yang tadinya terlalu ekstrovert, kemudian menjadi introvert. Dan sekarang saya bisa mengatakan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang saya lakukan, saya menjadi orang yang ambivert. Kadang saya suka dengan kesendirian saya, menganalisa, mengamati orang. Tapi ketika ada saatnya saya harus berbicara, saya bicara seperti sekarang. Nanti habis ini saya akan diam, mencerna, memikirkan. Nah, begitupun juga tips yang dapat saya berikan kepada winners teman-teman sekalian. Coba pikirkan sebuah diri yang baru, your new self, untuk jadi orang yang ambivert dengan menciptakan sebuah kebiasaan yang baru. Nah, di dalam buku yang saya tulis, di mana buku yang saya tulis ini judulnya tadi ya, Understanding People, memahami kepribadian, memahami gaya komunikasi seseorang, dan menggunakan sebuah strategi yang jitu, saya kemudian menerjemahkan atau mengganti istilah-istilah yang pernah ada dari zaman Romawi kuno yang diciptakan oleh seorang filsuf dan seorang dokter terkenal di zaman itu bernama Hippocrates. Hippocrates adalah seorang filsuf terkenal, pujangga yang dihargai di zaman Romawi kuno dan juga seorang dokter yang mempelajari tentang anatomi tubuh manusia. Muncullah istilah-istilah bahwa di dalam diri setiap orang itu ada tendensi kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, and phlegmatis. Sanguinis saya ganti menjadi istilah orang-orang yang gesit. Melankolis saya ganti menjadi orang-orang yang rinci. Phlegmatis saya ganti menjadi orang yang damai. Dan koleris saya ganti menjadi orang yang kuat. Jadi 4 terminologi yang dibuat oleh Hippocrates, di mana kuping saya waktu membaca buku tersebut, saya ketukar-tukar istilahnya karena asing di kuping saya. Terus saya ganti dengan istilah si gesit, si kuat, si rinci, dan si damai. Si gesit, orang yang terbuka. Orang yang ceplas-ceplos. Orang yang easy going. Si kuat, orang yang straight to the point. Bicara langsung, gak mikirin perasaan orang. Sangat goal oriented.
Terus orang yang melankolis atau orang yang rinci, penggantinya melankolis rinci, adalah orang yang selalu berpikir tentang apa yang mereka pikirkan dan mereka harus lakukan harus berdasarkan sebuah persiapan. Orang-orang yang perfeksionis. Dan yang terakhir, si damai adalah orang-orang yang tenang. Nah, coba kalau kita lihat ya, dari 4 terminologi yang saya buat dalam buku tersebut, si gesit orang ekstrovert atau introvert? Gesit, terbuka, ekstrovert. Si kuat, kalau bicara langsung to the point, ekstrovert atau introvert? Ekstrovert dong. Si rinci, orang yang detail, yang sangat terstruktur, yang perfeksionis, ekstrovert atau introvert? Introvert dong. Si damai, orang yang tenang, anti konfrontasi, ekstrovert atau introvert? Introvert dong. Jadi dari keempat tipe kepribadian, si gesit, si kuat, si rinci, si damai, ini dalam penjelasan materi kami, modul kami yang kelima, itu kemudian kami memberikan sebuah personality test, di mana ada 26 pertanyaan, murid harus mengisi dan menilai tendensi kepribadian mereka yang mana. Nah, dalam diri setiap orang memang ada 4-empatnya, hanya tendensinya beda-beda. Beda-beda. Dalam satu kesempatan saya bisa ekstrovert, di satu kesempatan berbeda saya bisa introvert. Begitupun juga dengan teman-teman sekalian. Coba cermati, amati, dan faktor-faktor apa saja yang kemudian selalu muncul. Sehingga ketika kita sudah tahu apa yang ada dalam diri kita bisa membuat menjadi lebih balance. Supaya lebih seimbang keempat kepribadian ini melalui menciptakan dan memaksakan sebuah kebiasaan yang baru. Orang yang ekstrovert harus jadi introvert. Orang yang introvert harus jadi ekstrovert supaya mereka bisa menjadi orang yang ambivert. Banyak banget yang bisa kita pelajari. Karena kalau bicara soal kepribadian manusia, itu memang tidak lepas dari yang namanya karakter. Karakter manusia itu berada dalam diri seseorang ketika mereka lahir sampai mereka berusia 5 tahun. Dan kemudian karakter ini ternyata ini bawaan dari leluhur ya, dari orang tua kita, nenek kita, kakek kita dan segala macam. Tapi memungkinkan juga seorang bayi yang introvert bisa kemudian setelah umur 5 tahun mengenal lingkungan lebih besar, sekolah, sosial, pekerjaan. Bisa juga bayi yang introvert kemudian berkembang menjadi kepribadian yang ekstrovert. Artinya adalah sebuah kebiasaan yang perlu kita bangkitkan, kita paksakan, kita keluarkan dalam diri kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang ambivert. Nah, di kesempatan kali ini, di sesi kali ini, saya ingin minta teman-teman sekalian, coba tulis di komen apa yang dirimu sudah kenal. Apakah saya tipe orang yang ekstrovert? Apakah saya tipe orang yang introvert? Apakah saya masuk kategori dominan lebih kuat, rinci, gesit, atau damai? Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu kita kemudian sudah tahu, nah kita udah tahu nih langkah terbaiknya adalah kita membuat atau menciptakan sebuah habit atau kebiasaan yang baru. Sekali lagi, orang yang ekstro harus jadi intro, orang yang intro harus jadi ekstro. Di sesi tersebut, di Talking, kami membantu setiap orang untuk menjadi ambivert dengan langkah-langkah yang sangat mudah untuk dicapai. So, are you willing to change? Let's create a change.